Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 30 April 2024. Sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita, tanggung jawab kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang kemudian akan menjadi pedoman bagi kita dalam melangkahi hidup yang masih dianugerahkan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan yang akan kita baca dan juga renungkan di pagi hari ini dari Nahum 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Nahum 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas setiap kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah bangun di pagi yang indah ini. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan berbagai aktivitas kami dan tanggung jawab kami rindu untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu di pagi ini. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dan kami dapat menerapkan dan melakukannya dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nahum 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita baca, satu tema akan kita renungkan bersama-sama, yaitu tidak menjadi serupa. Bagaimana cara kita berlaku setia di hadapan Tuhan? Terhadap pertanyaan ini kita patut melihat bahwa seringkali kesetiaan diartikan sebagai wujud sikap yang tahan terhadap berbagai godaan. Namun, bagaimana apabila kita disakiti atau mendapat penindasan? Bisakah kita tetap setia kepada Allah dengan menahan sakit dan penindasan yang kita alami tersebut, serta tidak terbawa amarah untuk melakukan pembalasan? Kitab Nahum menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang disebabkan oleh penyelewengan kekuasaan, di mana baik Allah maupun umat tidak lagi dipandang, tetapi hartalah yang dipandang. Oleh sebab itu mereka yang miskin tidak mendapatkan tempat, tetapi mereka malahan mendapat penindasan. Dalam keadaan tersebut, Nahum hadir kepada mereka yang tertindas dan mengajak mereka untuk tetap setia datang kepada Tuhan, supaya mereka tidak melakukan pembalasan dan menjadi serupa dengan mereka yang melakukan penindasan demi harta. Nahum menegaskan kepada mereka untuk tetap menjadi umat Tuhan yang mengandalkan pertolongan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Di dalamnya terdapat perlindungan, persahabatan, serta pertolongan bagi mereka yang mau datang kepadanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kesetiaan tidak hanya mengenai dosa, tidak mengenai godaan saja, tetapi juga mengenai bagaimana kita dapat menahan diri dalam setiap keadaan. Melalui kesetiaan, kita mampu untuk menjaga diri kita agar kita tetap ada dalam tangannya, agar kita tidak menjadi sama seperti mereka yang menindas kita, sehingga kita hanya fokus kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan,
dan terus mengandalkan pertolongannya di saat-saat kita mengalami penindasan, kekecewaan, tekanan, persoalan, dan lain sebagainya. Untuk itu, tetaplah setia dalam berbagai godaan, tetaplah setia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai godaan, sehingga kita bisa memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Sebab Tuhan itu baik, dan tentunya Dia akan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa atas hidup kami. Tuhan, kami sadar sebagai anak-anak-Mu, tentu kami tinggal dan hidup di dunia ini penuh dengan berbagai rintangan, tantangan yang membuat kami kadang lupa akan Engkau. Ketika kami tertindas, terkadang kami dipenuhi oleh amarah, sehingga kami ingin untuk membalaskan dendam kami, membalaskan kejahatan ataupun penindasan yang kami alami. Tetapi melalui firman-Mu di pagi yang indah ini, mengajarkan kami untuk tidak membalas, melainkan mengajarkan kami untuk terus berharap dan terus datang kepadamu sebagai sumber pertolongan kami, sebagai sumber harapan kami. Ajarlah kami untuk terus memandang kepadamu. Ajarlah kami untuk terus menerapkan kasih kepada sesama kami. Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami, melanjutkan berbagai aktivitas kami. Untuk itu, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, menjaga kami, dan dalam berbagai tanggung jawab kami, pekerjaan kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati, menuntun sehingga apa yang kami kerjakan itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mendoakan untuk setiap keluarga kami, baik dalam pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Berkati semuanya itu, turunkanlah hikmat dan kebijaksanaan atas mereka, sehingga dalam menjalani pekerjaan mereka, pendidikan mereka, mereka boleh terus berpengharapan kepadamu, dan semuanya itu hanya untuk nama-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami, bahkan seluruh jemaat Taman Rea. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik dalam kehidupan mereka, keseharian mereka. Mungkin di antara mereka ada yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau selalu hadir, mengobati mereka melalui obat-obatan, makanan dan juga minuman yang mereka konsumsi. Dan mungkin juga di antara kami ya Tuhan, ada yang sedang berduka. Kami percaya ya Tuhan, Kau selalu datang di tengah-tengah mereka. Kehadiran-Mu memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka, mengubah duka cita menjadi sukacita, sehingga hari-hari mereka boleh merasakan tuntunan kasih-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan, kami juga mendoakan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan, dalam menjalani hari-hari tua mereka tidak sendiri, melainkan Engkau selalu hadir menemani mereka, membimbing, menuntun mereka, memberikan mereka kesehatan, menghibur mereka di hari-hari tua mereka, sehingga dengan iman yang kuat mereka boleh merasakan kasih-Mu, tuntunan-Mu, dan penyertaan-Mu yang nyata atas hidup mereka. Berkati juga kami ya Tuhan, dalam pelayanan kami di Gereja Toraja Jemaat Taman Rea. Kiranya berbagai pelayanan kami itu boleh Engkau menuntun dan memberkati, sehingga pelayanan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami, permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 30 April 2024. Kiranya kita semakin diberikan kasih Tuhan, agar kita bisa melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita terus memandang Tuhan dalam berbagai persoalan, tekanan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang melakukan kebaikan, tidak hanya kepada diri kami, tetapi kita juga dapat melakukannya kepada sesama
Untuk itu, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.